Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fani Hurin Maharani dari kelas R2D dengan NPM 20212120500-246. Saya dari kelompok 7. Di sini saya akan memenuhi mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia. Yang terhormat Bapak Irwan Siagian MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian grafem, fonem, digrap, klaster, dan fonotaktik. Baik, di sini saya terlebih dahulu ingin menjelaskan tentang grafem. Menurut Nur Hadi, tahun 2001 di halaman 332, grafem adalah bagian dari garapan ortografi, segala sesuatu yang berhubungan dengan tulisan. Sintesis dari pengertian di atas yaitu grafem memiliki transkripsi ortografis, bunyi-bunyi bahasa dituliskan sesuai dengan konvensi grafem yang disepakati. Contoh dari pengertian di atas yaitu gabungan huruf NG untuk melambangkan fonem. Ada juga dalam bahasa Indonesia sebuah huruf digunakan untuk melambangkan dua buah fonem yang berbeda. Selanjutnya, pengertian grafem menurut Fauziah tahun 2008. Grafem adalah pelambang dari fonem yang berbentuk huruf. Sintesis dari pengertian di atas. Jadi grafem itu adalah lambang fonem untuk membentuk sebuah huruf dan kalimat. Contoh dari pengertian di atas yaitu grafem ditulis dalam tanda seperti ini, misal buku menjadi B, U, K, dan U. Selanjutnya pengertian grafem menurut Khair Abdul tahun 2008 di halaman 93. Grafem adalah satuan terkecil dalam aksara yang belum ditentukan statusnya. Sintesisnya, grafem yaitu lambang fonem yang berbentuk huruf dari bagian ortografi yang mempunyai satuan terkecil dalam aksara. Contohnya dari pengertian Khair Abdul, huruf E yang dipakai untuk melambangkan fonem E dan garis miring 2. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian fonem. Yang pertama, fonem menurut Saussure tahun 2000 di halaman 13. Fonem adalah kumpulan kesan-kesan akustis yang gerakan artikulasi dari satuan yang terdengar dan satuan yang dituturkan. Yang satu menentukan yang lain. Selanjutnya, pengertian fonem menurut Verhaar tahun 2008 di halaman 36. Sesuatu bunyi yang mempunyai fungsi untuk membedakan kata dengan kata yang lain itu disebut fonem. Sintesis dari fonem ialah bagian bunyi suatu kata yang terkecil yang berfungsi membedakan arti. Contohnya, fonem ditulis dalam tanda garis titik-titik garis, sedangkan bunyi bahasa dalam tanda dalam kurung titik-titik dalam kurung. Selanjutnya, pengertian fonem menurut Nur Hadi tahun 2001 di halaman 297 bahwa satuan terkecil dari ciri-ciri bunyi bahasa yang membedakan arti dinamakan fonem. Sintesis, jadi fonem itu tidak dapat beroposisi secara langsung. Oposisinya sebagai fonem melalui fonem yang lain. Contohnya pasangan minilan dalam bahasa Indonesia yang membedakan bahwa P dengan M. Selanjutnya, pengertian fonem menurut Khair Abdul tahun 2008 di halaman 125. Fonem adalah bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi untuk membedakan makna kata. Sintesis, fonem adalah bunyi-bunyi bahasa yang tidak memperhatikan status bunyi dan bisa membedakan makna kata atau tidak.
Contohnya yaitu pasangan paku dan baku. Kedua kata ini mirip sekali, masing-masing terdiri dari 4 buah bunyi. Kata paku terdiri dari bunyi P, A, K, dan bunyi U. Sedangkan kata baku terdiri dari bunyi B, A, K, dan U. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian digrab. Yang pertama ini ada pengertian digrab menurut Aulia tahun 2019 di halaman 45. Digrab yakni satu bunyi dilambangkan oleh dua fonem seperti ing, try, say, isi. Apalagi dalam bahasa Indonesia dikenal adanya nasalisasi yang tidak ada dalam bahasa Inggris. Sintesisnya, jadi digrab adalah dua huruf yang memiliki satu bunyi. Contohnya ke SS, nol suara ini perlu mendapatkan perhatian yang besar karena tidak ada suara seperti itu dalam bahasa kita. Fonem ini disebut interdental SS. Selanjutnya pengertian digrab menurut Mursono tahun 2001. Digrab yang menandai berbagai macam bunyi, misalnya DH. DH itu dipakai untuk mewakili bunyi D, yang dental, retroflex, implosif, frikatif, dan afrikat. Sintesis, digrab dapat terdiri dari vokal atau konsonan. Contohnya, kita harus meletakkan lidah kita di antara langit-langit mulut kita dan mengucapkan kata dental. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian klaster. Yang pertama ini ada menurut Khair Abdul tahun 2018. Klaster adalah bunyi konsonan rangkap. Bunyi klaster merupakan bagian dari struktur fonetis atau fonotaktis yang cara pelafalannya disadari oleh penuturnya. Sintesisnya, karena itu pengucapannya pun harus sesuai dengan struktur fonetis tersebut. Sebab kalau salah pengucapannya akan berdampak pada perbedaan makna. Contohnya, tiap suku kata yang membentuk kata tersebut beberapa wujud gugus konsonan yakni PR, PS, KL, NG, dan NY. Selanjutnya pengertian klaster menurut Alwi Hasan DKK pada tahun 2003 di halaman 52. Klaster merupakan gugus konsonan yang memiliki kriteria dua konsonan atau lebih yang terletak berderet dalam silabel atau suku kata yang sama. Sintesisnya, bunyi klaster yang dilafalkan dengan tepat oleh penutur BM adalah FL, FL, SL, SL, FR, FR, SW, SW, SM, SM, SN, SN, ST, ST, dan yang tidak tepat adalah PL, PL, BL, BL. Contohnya klaster FL pada awal kata flu dan tengah kata inflasi dihasilkan dengan melafalkan F, kemudian langsung melafalkan L. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian fonotaktik. Di sini ada pengertian fonotaktik menurut Alwi Hasan DKK pada tahun 2003 di halaman 63. Fonotaktik adalah kaidah yang mengatur deretan fonem apa yang terdapat dalam suatu bahasa dan mana yang tidak. Sintesisnya, bunyi yang terangkai dalam suatu kata itu merupakan bunyi yang mewakili fonem atau alofonnya.
Contohnya itu ada kata pertandingan. Jadi dia itu memiliki 11 fonem. Kalau kita jajarin fonemnya itu bisa menjadi sebuah kata P E R T A N D I G A N. Selanjutnya pengertian fonotaktik menurut Gonjono tahun 2007 di halaman 164 bahwa fonotaktik ini merupakan aturan dalam merangkai fonem untuk membentuk satuan fonologis yang lebih besar. Misalnya suku kata. Tiap bahasa memiliki ciri fonotaktik. Sintesisnya yaitu fonotaktik memiliki struktur fonem yang mungkin dan yang tidak mungkin pada kata di dalam bahasa. Contohnya dalam bahasa Indonesia dan Jawa urutan struktur BL itu menjadi belewah, BR menjadi brata, KR menjadi kriteria. Simpulan dari materi di atas yaitu pelafalan bunyi bahasa adalah keahlian yang sering diabaikan dalam berbagai pembelajaran bahasa, meskipun jelas pentingnya bagi peserta didik pembelajaran bahasa. Ini adalah daftar pustaka yang saya ambil untuk materi pengertian grafem, fonem, digrep, klaster, dan fonotaktik. Sekian pemaparan dari materi pengertian grafem, fonem, digrep, klaster, dan fonotaktik. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.